JF Next Gen presents Feast at Home for Stars Club. Hello everyone, I hope everyone is healthy and happy. Senang sekali hari ini Kak Yuli dapat kembali menemani teman-teman semua dalam Feast at Home for Stars Club. Hari ini kita akan belajar hal yang baru, tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu nih, ada yang masih inget nggak pengajaran minggu lalu oleh Kak Amel tentang bagaimana kita bisa menjadi good disciples? Ayo, ada yang tahu nggak? Benar sekali, salah satu cara untuk menjadi good disciple adalah dengan membaca Alkitab atau by reading his Bible. By reading his Bible, kita bisa mengenal karakter Tuhan Yesus, karakter guru dan Bapa kita. So, what's next after being his disciple? Tuhan Yesus mau ngajakin kita untuk jadi partnernya to make another disciple. Wow, who is excited? Of course, yes I am. Nah, sebelum hari ini kita mau belajar bareng-bareng tentang bagaimana kita bisa menjadi partner Tuhan to make another disciple. Yuk, kita sama-sama memuji Dia dulu. Let's praise and worship Him together. Yeay, terima kasih Tuhan. Kita boleh diingetin lagi adik-adik bahwa Tuhan selalu ada di suka, di duka, di kanan, di kiri, di gunung, di lembah. Dan Tuhan juga sekarang hadir di tengah-tengah kita dan menjadi sumber kekuatan bagi kita adik-adik. Nah yuk sekarang kita mau nyatakan lagi bahwa hanya Tuhan, hanya Allah kita yang menjadi sumber kekuatan kita. Amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Sing it! Surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Let's go. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Katakan Allah sumber kuat, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Kita katakan selamanya. Selamanya. Yeah, biar hanya Tuhan yang boleh menjadi sumber kekuatan kita selama-lamanya. Amin. Kita senang banget ya karena kita boleh dikasih tahu lagi sama Tuhan. Kita boleh nyatakan lagi lewat pujian tadi. Tuhan selalu ada dan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita selama-lamanya. Adik-adik, sekarang kita mau katakan lagi dengan lebih tenang, katakan lagi dari dalam hati kita bahwa Tuhan Yesus selalu ada di dalam hari-hari kita, dalam kehidupan kita, dan biarlah kita boleh selalu menyembah dan memuji Tuhan. Amin.
Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu, itu yang kami rindukan. Itulah yang ku rindu, itulah yang ku rindu. Kami rindu Tuhan untuk selalu memujimu. Kami sembah Kau, kami muliakan Engkau Tuhan. Kau selalu ada. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh berterima kasih buat kasih-Mu. Kami sungguh berterima kasih bahwa Engkau setia Tuhan. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami dan kami percaya bahwa saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan Tuhan, biarlah kalau pada hari ini kami boleh berdoa bahwa Engkau berkati telinga kami, Engkau berkati pikiran kami, Engkau berkati hati kami Tuhan. Supaya setiap harinya kami boleh selalu melaksanakan kehendak-Mu dan selalu boleh menyenangkan hati-Mu di dalam keseharian kami. Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengasihi-Mu sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yeay! Dan sekarang kita sama-sama mau mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kakak pembawa firman. Silakan Kakak pembawa firman. Yuk kita panggil yuk. Welcome back everyone. Yuk sebelum kita mulai firman hari ini, kita mau mulai dengan ayat hafalan kita. Kita mau sama-sama angkat Alkitab kita dan menyanyikan Die Word terlebih dahulu. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Die Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ayat hafalan bulan ini diambil Dari Lukas bab 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Satu kali lagi ya, ayo sama-sama. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Sebelum kita mulai nih, kakak mau tanya dulu, siapa di sini yang punya akun Instagram? Rata-rata mungkin udah punya ya. Nah, siapa di sini yang follow Zack King? Ayo, kenapa follow Zack King? Kalau kakak sendiri sih follow Zack King karena seru banget ngeliat dia punya trik-trik magic di depan kamera. Nah, di sini siapa nih yang follow Ryan Touch Review? Wah, keponakan kakak juga follow Ryan
Dan biasanya dia ikutin apa yang dibeli Ryan, dia beli buat mainannya. Nah, teman-teman juga nggak nih? Teman-teman, sebenarnya dari Zacking atau dari Ryan, kita tuh tahu bahwa orang-orang yang follow dia akan mengikuti apa yang mereka lakuin. Mungkin Zacking dengan trik-triknya kita mau cobain, atau mungkin kalau Ryan kita bikin wishlist, bahkan kita data mainan-mainan apa yang lagi tren sekarang. Nah, sebenarnya nggak cuma Zacking atau Ryan loh yang punya follower. Di dalam hidup kita sendiri, kita tuh juga punya orang-orang yang ngelihat cara hidup kita, baik secara langsung maupun tidak langsung lewat sosial media. Jadi, nggak cuma Zacking atau Ryan aja yang bisa memberikan impact, kita juga loh. Nah, sebagai seorang good disciple, kita tuh diajak sama Tuhan Yesus untuk menjadi contoh bagi orang lain lewat kehidupan kita. Lewat kehidupan kita, orang lain bisa mengenal Yesus. Tapi gimana ya kalau misalnya ada yang menolak atau nggak mau terima Yesus? Jangan khawatir teman-teman, karena kita itu berjalan bersama Yesus, He will help us. Dia yang akan campur tangan untuk bantu kita to make another disciple, also another good disciple. Hari ini kakak mau ceritain tentang dua murid Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes. Pada suatu hari, Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah untuk berdoa. Dan di sana mereka bertemu dengan seorang yang lumpuh yang sedang meminta sedekah dan juga meminta sedekahnya kepada mereka berdua. Saat itu, Petrus menjawab orang lumpuh tersebut, "Aku tidak mempunyai perak maupun emas, tapi aku memiliki sesuatu yang lebih baik untukmu. Sekarang bangunlah dan berjalanlah." Tiba-tiba, orang lumpuh tersebut bisa bangun dan bisa jalan. Wah, dia senang banget. Dia meloncat kegirangan penuh sukacita dan memuliakan Tuhan. Saat itu di bait Allah sedang banyak orang, jadi banyak yang terkejut dengan apa yang telah Petrus dan Yohanes lakukan. Tapi saat itu Petrus dan Yohanes berkata kepada orang banyak, "Mengapa kalian terkejut seakan-akan kami yang melakukan itu semua? Tapi yang melakukan ini semua dan yang menyembuhkan dia adalah Tuhan sendiri, agar kita mengetahui kekuatan yang ada pada anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus." Sejak saat itu banyak orang yang percaya kepada Yesus dan mengikuti mereka. Dari Petrus dan Yohanes sebenarnya kita belajar bahwa semua dimulai dari miracle yang dirasakan atau dilihat oleh orang-orang sekitar kita. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih bahwa miracle itu nggak melulu tentang hal-hal besar seperti menyembuhkan orang lumpuh. Tapi sebenarnya miracle itu juga dari apa yang kita lakukan sebagai seorang murid Yesus di kehidupan kita yang dapat dilihat orang lain. Bagaimana kita mendengarkan orang lain ketika mereka butuh dan bagaimana kita bisa menolong orang yang membutuhkan kita. We make disciple by sharing what we know about Jesus, praying for someone in need, and also by helping them. Santo Paulus pernah berkata di 1 Korintus 11 ayat 1, "Jadilah pengikutku seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." When we follow his example, itu juga akan menjadi contoh buat orang lain loh, sama seperti Petrus dan Yohanes yang bersemangat untuk menjadi murid Yesus. Semangat itu menular ke orang-orang di sekitar mereka, makanya semakin banyak orang yang mau menjadi murid Yesus. Kakak tahu nggak selalu mudah dan menyenangkan untuk mengajak orang lain menjadi murid Yesus. Namun, kita tetap dapat melakukannya by being an example of disciple of Jesus. Nah, yang kita bisa lakukan adalah keep praying and trusting God in our life because God will help us. Dan yang bisa kita lakukan lagi adalah kita always keep our life close to Him and also live the way Jesus lives. Nah, kakak juga mau ingetin ada 3 hal yang kita bisa lakukan sebagai disciple of Jesus. Yang pertama, relationship. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus dengan cara membaca firman tiap hari, dengan berdoa. Lalu, komitmen. Kita berkomitmen untuk mengikuti Yesus setiap hari. Dan yang terakhir adalah disiplin.
Disiplin untuk membangun relasi dan menjalani komitmen ini setiap hari. Worry friends, because Jesus will help us to make more disciple. All we need to do is being closer with Him and keep going with Jesus through this journey. Yes, we can do it. Oke, sekian firman untuk minggu ini, untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa bersama-sama ya teman-teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah jadikan kami partner. Nggak cuma murid Tuhan, tapi Engkau sungguh-sungguh rindu semakin banyak orang di sekitar kami yang dapat mengenal Engkau dari bagaimana kami hidup. Bapak, biar Engkau pimpin dan tolong kami dalam perjalanan kami ini. Karena kami percaya bersama Engkau kami bisa dan hidup kami sungguh-sungguh ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Kak Ona. Kakak harap kalian semua sehat dan bahagia selalu ya di rumah ya. Nah, tadi udah dengar kan firman dari Kak Yuli? Nah, firman Kak Yuli itu kita harus jadi murid Tuhan Yesus yang berbakti kepada Tuhan. Karena kita pengen jadi murid yang baik dan diberkati Tuhan, tentunya kalian lebih senang kan kalau misalkan kalian diberkati oleh teman-teman kalian kan, daripada kalian dikata-katain sama teman-teman kalian kan. Makanya untuk jadi murid Tuhan yang baik, kita itu harus selalu memberkati sesama kita, bukannya mengutuk sesama kita. Oleh karenanya, activity kita kali ini adalah blessing schedule. Kita akan memberkati sesama kita seminggu ke depan. Siapa yang kita berkati, terserah kalian. Nah, teman-teman, ada blessing schedule-nya nih. Kita print di printable-nya. Kemudian kalian isi nama kalian. Terus tulis deh kelas kalian, misalnya kelas 5B. Nah, di hari Senin, kalian mau memberkati siapa nih? Misalnya memberkati Papa. Semoga Papa sehat selalu di rumah. Nah, hari Selasa, ada ujian nih. Kalian pengen dapat nilai bagus kan? Jadi kalian berkati, semoga teman-teman dan saya mendapat nilai bagus di ujian. Tulis terus selama seminggu ke depan, kalian mau memberkati siapa dan apa yang kalian mau berkati. Setelah kalian selesai tulis berkat ini, jangan lupa kalian untuk mengucapkannya ya setiap hari. Terus kita bisa sebarkan sukacita berkat ini ke sesama kita dan menjadi murid Tuhan yang baik. Nah teman-teman, bagaimana? Setelah kalian tulis semua, kalian harus berkati ya semua teman-teman kalian, sekitar kalian atau orang tua kalian setiap harinya. Biasakan diri kita tetap menjadi healer, jangan jadi hurter. Jadilah murid Tuhan yang baik dan jangan lupa terus jadi berkat bagi sesama ya. Nah, sampai di sini dulu aktiviti kita. Thank you semua yang sudah mengikuti PSATM hari ini. Semoga semakin terberkati. Jangan lupa untuk share dan tag @LJF Indonesia aktiviti kita kali ini. Dan minggu depan ketemu lagi di PSATM selanjutnya ya. God bless you all. Hai friends, nggak kerasa ya kita sudah selesai, kita sudah di penghujung dari Stars Club. Thank you banget karena kalian sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Aku berdoa dan berharap semoga setiap pesan yang hari ini telah disampaikan dapat bisa menjadi rema di hati kita masing-masing. Nah, aku juga mau ingetin bahwa minggu depan Stars Club-nya nggak ada di YouTube, tapi Stars Club akan ada light group. So, yuk kita sama-sama minta tolong ke mama papa. Di bawah ini ada link registration-nya, jadi jangan lupa registrasi diri kamu di light group minggu depan dan kita ketemu di Zoom ya. Oke, sampai di sini dulu Stars Club-nya. Jangan lupa juga subscribe LJF Indonesia biar kalian gak ketinggalan Stars Club setiap minggunya. Dan jangan lupa juga bahwa you are love and you are the light of Jesus. Jadi terus semangat untuk menjadi good disciple dan make another disciple in your life. Thank you teman-teman, sampai ketemu lagi. Please like and subscribe.